Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan, sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara. Tolong bantuan, tausiah dan saran dan solusinya Ustaz. Jazakallahu khair. Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan semua yang apa yang dia beri. Allah yang memiliki semuanya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah, dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian satu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepada. Jadi syukuri itu semua, bahwa banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa memanfaatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Kalau besar di pandangan Anda adalah musibah seperti itu, niscaya insyaAllah pahala di sisi Anda, di sisi Allah Subhanahu wa taala juga besar. Dan optimislah dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang kekurangan. Banyak orang-orang yang mampu berdiri di dalam kehidupan mereka orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak memiliki. Saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan, kemudian dia memotong kayu. Tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya. Terkapar waktu itu dia di rumah sakit. Kemudian ditinggalkan oleh istrinya, dibawa anak-anaknya juga meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri bersama orang tuanya. Sekarang dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya, dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. Banyak orang-orang yang seperti itu, kan tapi mereka bisa hidup. Saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada, kan tapi dia penjaga buku Islami di sebuah rumah ibadah Allah, di tempat ibadah. Dia hidup bahagia, dia tidak pesimis, dia tidak merasa kecil, dan banyak hal yang harus dia perbuat. Ya, itulah yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Lihat orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang yang kurang. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu
atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu Anda bisa gunakan. Nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri Anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.